welcome back to Virtus Talk. Virtus Talk adalah podcast yang akan membahas tentang berita, update, dan juga tren terkini khususnya di bidang teknologi. Dan saya, Jeffrey, yang akan membawakan podcast kali ini. Nah, biasanya podcast kita itu membahas tentang tren teknologi. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang persahabatan. Kenapa? Karena bertepatan juga dengan Hari Persahabatan Internasional pada tanggal 30 Juli. Nah, persahabatan yang mau kita bahas itu tentang apa? Nah, tapi sebelum mulai nih, teman-teman udah belum? Teman-teman Citizen, ngucapin thank you lah ke teman-teman yang mungkin teman-teman di kantornya nih yang sering bantuin proyekan atau bantuin juga mungkin absensi ya, iseng-iseng gitu kan, bantuin absen. Nah, saya thank you lah untuk teman-teman yang udah membantu. Nah, kenapa kita mau membahas persahabatan khususnya di tempat teman-teman bekerja? Karena menurut survei dari Gallup, kalau kita punya teman baik di perusahaan, itu bisa meningkatkan produktivitas sebesar 70%. Nah, tapi ada juga nih di stigma-stigma yang beredar gitu. Mungkin generasi-generasi sekarang kan ngomong, kantor itu bukan family kita gitu. Lebih baik kita profesional aja kerja gitu. Jadi mungkin on time. Nah, kita mau membahas dari sisi bagaimana kita engage dengan teman-teman kita di tempat kita bekerja supaya kita bisa lebih produktif lagi. Nah, untuk membahas ini, kita akan membahas bersama seseorang yang sudah sangat expert. Beliau itu sudah melalang buana di dunia people development itu sudah hampir 15 tahun. Nah, sekarang beliau menjabat sebagai General Manager untuk HR di CTI Group. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Ibu Francisca Ardiani atau sering kita panggil Ibu Cika. Halo Ibu Cika. Halo Jeff. Gimana Bu kabarnya Bu? Baik. Thank you ya Bu, meluangkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol Bu di Virtus Sama-sama, Talk. sama-sama. Di tengah kayak Ibu lagi sibuk-sibuk nggak nih tengah tahun kayak gini Bu? Sibuk, quarterly lah ini. Oh iya, Sama. karena udah masuk half 2 ya, start half 2 Iya, udah hitungannya mulai ya. betul. Jadi Iya. kayaknya banyak sekali yang Ibu kerjakan di CTI kan, khususnya Betul. di bidang people. Iya. Nah, tapi sebelum mau masuk nih tentang people, pengen tahu sih dari Ibu sendiri. Kenapa sih, ini kan tadi kan kalau saya baca background dari Ibu kan Ibu udah cukup lama nih untuk Iya. ngurusin people. Iya. Nah, kenapa Ibu pengen ngurusin orang gitu? Padahal kan, ya menurut saya ngurusin orang satu aja gitu. Mungkin contoh ngurusin pasangan aja kadang ribet. Ini harus ngurusin orang lain di kantor lagi gitu yang banyak sekali. Iya, Kenapa iya. Ibu tertarik gitu ngurusin people ini? Oke. Mungkin lebih ke arah kalau ngurusin people tuh passion kali ya. Ini jawabannya agak-agak klasik nih. Ya kan? Ya nggak Iya. sih? Iya Orang sih. biasanya bilang jawabannya klasik banget gitu. Iya betul. Cuman emang sebetulnya kan itu panggilan hati lah ya. Ngurusin people tuh seneng gitu. Kalau ngelihat orang tuh bisa ya di-develop, happy juga hatinya, dapetin sesuatu yang mereka akhirnya suka di kantor. Ya feel at home kali ya, itu juga, itu kayak panggilan sih. Jadi ya nggak berasa gitu bahkan udah puluhan tahun. Oke, jadi kalau dari Ibu sendiri udah merasa ngurusin people itu panggilan dari awalnya. Yes. Emang Ibu itu kuliah memang awalnya udah masuk ke ngurusin people dari awal kuliahnya? Iya, kebetulan psikologi. Oke, jadi memang udah kuliah psikologi dan memang ngelihat wah kayaknya passion nih. Tapi kita lagi ngeliat gini Bu, tren yang sekarang beredar kan, nih banyak nih di TikTok Iya. nih, sering beredar nih. Iya. Nah, bahwa kantor itu kan banyak yang ngomong ya kantor mah bukan tempat yang kita bisa untuk cari temen gitu, oke, ya kan? Karena kan ya udah yang penting profesional aja selesai ya temenan mungkin di luar kita dengan teman-teman yang lain. Nah, tapi kan itu kontradiktif nih. Tadi kan saya sempat ada satu riset tuh tadi kan Gallup. Iya. Gallup kan mengatakan bahwa persahabatan di kantor itu bisa ningkatin kinerja di perusahaan bahkan sampai 70%. Nah, ini kan Gallup data indicated that having a best friend at work is only. Nah, dari Ibu sendiri, nah gimana? Apakah Ibu setuju nih kira-kira dengan ini riset ini? Oke, kalau saya setuju banget ya. Oke. Kenapa? Karena ngelihat mungkin langsung, contohnya di Virtus aja kali ya, Iya. langsung ya, Iya. ya kan. Kalau di Virtus itu sendiri kan dengan 250 orang ya hampir ya sekarang. Sekarang itu sudah kan 250. udah bener-bener sebetulnya challenging lah ya untuk Oke. kenal sampai dekat. Tapi Virtus tuh tetap bener-bener sekarang mengusahakan selalu punya spirit untuk persahabatan. Iya. Jadi banyak ada acara yang bisa dibilang tuh ya nonton bareng, main basket, terus juga makan-makan bareng. Betul. Sampai dengar-dengar nih katanya ada yang suka staycation juga kan ya? Iya. Bener nggak sih? Ya, Kayaknya ini Jeffrey staycation juga suka staycation kan sama Iya. teman-teman. Iya, tapi hati-hati Bu ngomong staycation Bu. Staycationnya tim Bu. Oh bareng. iya, benar-benar. Iya, Hati-hati, ampun. Bu. Nanti Bukan dikira staycation. agak-agak ini ya. Iya, bukan. bukan, Maksudnya, Bu. jadi mungkin lebih ke arah
sambil juga sedikit jadi cerita kali ya, backgroundnya kenapa sih Virtus juga bikin staycation itu, terus makan bareng. Sebetulnya kan pengen feel connected lah ya. Jangan ngerasa kayak tadi bilang tempat kerja cuman buat kerja, sedih sih kalau denger itu. Nggak mungkin lah. Kita kan pengen feel at home. Gimana feel at home? Ya pasti butuh ada sahabat. Ya nggak sih? Karena kan di kantor kan siapa sih yang bikin kita semangat? Biasanya bangun pagi, salah satunya temen. Bener nggak sih? Abis achieve terus kita staycation bareng. Terus kita ngobrol nih, yang ngobrol ngalor ngidul lah, biasanya gosip bahkan gitu kan ya, kapan sih makan siang gitu kan. Nah kalau sampai dibikin jadi sebuah acara yang rutin gitu, orang yang looking forward, itu kan jadi sebuah value sebetulnya kan, yang memang dianggap penting sama Virtus. Mungkin juga sedikit cerita bahwa Virtus itu kan part of CTI Group ya. Nah CTI Group sendiri di mana saya jadi HR, di top level management, kita juga ngelihat ya persahabatan itu penting, makanya kita bikin tuh engagement program. Nah, part of engagement program adalah di mana akhirnya kita melihat salah satu kebutuhannya kan di Gen Z lah ya, atau millennials emang happy banget untuk connected. Jadi kita tuh address itu malahan. Nah, salah satunya kayak tadi, kita sebutnya sebagai connection lunch. Kalau dalam program engagement programnya ini ya. Nah, di dalam engagement program, purposely bahkan company itu kan share budget kan. Berapa sih budgetnya yang diberikan untuk bisa makan bareng. Terus begitu bahkan di sana leader juga bisa langsung kongko-kongko denger sebetulnya kalian tuh punya keresahan apa sih? Gue di sini loh dengerin gitu. Saya di sini loh dengerin kamu, jadi friend lah. Jadi kita nggak berjarak nih. Kalau kerja kita profesional, tetap dong namanya aja tempat kerja bukan tempat hangout ya. Tapi pas kita lagi hangout, kita hangout. Leader juga nggak pakai baju leader gitu loh, nggak yang mana nih gitu, sales lu gitu, nggak achieve gitu kan. Malah lagi lunch, malah jadinya bukannya lunchnya happy, malah jadi ditagih. Malah ditagih target. Sebentar ya Pak Bos, kok saya ditagih ya gitu. Pak Jeffrey nggak mau lagi lunch sama Bapak, males ya gitu ditagihin number. Cuma kan kita juga ngerti lah ya pada saat masuk ruangan, jadi member, ini leader lagi ngasih tahu performance, tapi leader juga ternyata bisa loh jadi sahabat yang fun. Sahabat tuh artinya apa sih? Ya feel connected tuh gimana sih caranya? I want to listen. I'm here. I'm listening to you. Nah di dalam si connection lunch, di mana tadi staycation, makan bareng, nonton bareng. Kalau member-member ngerasa, leader aku asik banget deh. Dia kalau lagi begini aku berasa nggak berjarak loh. Dia bisa juga tetap jadi sahabat. Tapi tetap aku juga respect. Kenapa? Ya karena dia juga show role model misalnya gitu. Itu sih sebetulnya kalau mau dibilang what is the spirit behind dari CTI Group ya, which is juga Virtus udah jalanin. Nah, tapi apakah hanya sebuah spirit? Apakah memang itu perlu juga menjadi apa istilahnya ya, dimasukkan ke menjadi sebuah culture atau seperti apa gitu? Kan tadi kan ada behind itu. Nah, itu gimana Bu? Kalau mau dibilang tadi ada pertanyaan yang mesti diadres dari manajemen mesti gimana gitu ya? Kalau ingat-ingat lah ya, di CTI sendiri kan dari awal banget yang saya ingat tuh ada open door policy. Open door policy. Nah, itu sebetulnya kalau manajemen mungkin agak sulit ya. Kalau dibikin culture yang jadi harus kongko-kongko terus sama setiap orang, kebayang 200 lebih, Pak Erwin sama Pak Kris disuruh kongko-kongko, bisa-bisa kerjaannya bukan itu malah. Bukan itu ya, jadi akhirnya kok jadi hangout gitu kan, salah ya. Tapi kan itu juga part of being there for you, open door policy. Itu di manajemen, artinya apa? Ya kalau misalnya kamu butuh apa-apa, emang pernah Pak Erwin akan shut door terus bilang saya nggak mau ketemu kamu gitu. Kan enggak, itu open door policy. Kayak gitu, ya kebayang kan langsung kayak gitu. Itu juga friendship tapi in the different scale ya. Manajemen being friend-nya kan nggak bisa kayak istilahnya kebayang dong, ya kan? Bukan misalnya contoh, saya suka main basket, direkturnya harus ikut main basket misalnya. Saya sukanya misalnya board games, ya pasti ada generation gap, bener nggak sih? Betul. Nah, tapi dengan open door policy itu aja kan orang berasa didengerin. Iya, menarik sih dengan open door policy tadi kan yang dibahas bahwa di mana di situ kita bikin satu istilahnya kayak membuat gap antara dari sisi mungkin manajerial kali ya, dari sisi manajerial ke atas lah ya. Dari sisi mungkin tim leadernya, manajer gitu ke member di bawahnya, staff-staff di bawahnya itu jadi kayak less gapnya berkurang lah. Jadi makanya bisa saling berinteraksi gitu kan. Iya. Nah, kalau itu sendiri itu sudah menjadi di CTI Group sini khususnya itu udah menjadi sebuah policy yang memang harus diterapkan di semua silo gitu. Iya. Kalau dibilang policy open door policy itu mungkin gampangnya
namanya policy gitu kan Ya. ya. Jadi bayangannya bukan jadi aturan kalau misalnya nggak dibuka pintunya jadi salah gitu. Nggak juga sih. Cuman kan lebih ke arah spirit behind open door policy-nya sih lagi-lagi. Kita kan punya core values-nya humble ya. Willing to listen, want to learn from others gitu. Nah itu yang saya lihat sih, itu yang di endorse banget dan terus-terusan ada di antara kita. Dan itu nggak lihat level. Kayak mungkin contohnya gini kali ya, Pak Rahmat Gunawan sebagai CEO ya, saya ngelihat beliau itu nggak suka malah sama yes man. Jadi beliau itu akan minta, tolong dong kasih counter apa pendapatnya saya. Menurut kamu gimana? Itu menurut saya open door policy. Begitu. Tapi kalau kayak begitu kan berarti juga harus ada kelapangan dari sisi, maksudnya kelapangan itu maksudnya jadi kayak kelapangan hati dari sisi orang yang diajak diskusi kan? Betul. Ya kan, jadi bahwa dia harus bisa menerima kritik, menerima masukan gitu, bahkan sampai di level ya mungkin BOD gitu kan, sampai di level itu kan. Dan itu sebuah culture yang dibangun di CTI Group supaya itu bisa memberikan dampak yang positif sehingga mungkin member-member yang bekerja itu berasa wah enak nih kerja di sini, bahwa dari sisi manajemen mendengarkan masukan dan terlihat juga open gitu loh untuk menerima masukan supaya bisa sama-sama growing. Betul, iya. Nah, mungkin dari Bu Cika bisa nggak sih cerita gitu, sharing gitu, bahwa open door policy itu ada dampak yang mungkin bisa case yang Ibu pernah ngalamin gitu, bisa sharing-sharing sehingga ini dengan open door policy kita tuh ada satu contoh activity yang karena open door policy itu jadi berguna gitu dalam satu CTI Group gitu. Oke. Mungkin lebih ke arah, contohnya Virtus aja dulu kali ya, yang paling maksudnya ya yang mungkin paling akan cukup relevan sekarang untuk dibicarakan. Kita punya Virtus Development Program, ya kan? Di sana tuh malah General Manager sama Direktur mau listen kan untuk ngobrol ketemu. Ya betul. Kita ada. Jadi kayak istilahnya kita dikasih kesempatan yang ikut development program itu untuk misalnya punya waktu one-on-one khusus dengan GM above gitu. Betul. Nah, tapi lagi-lagi kalau kita bicara persahabatan, memang tadi mungkin rangkuman dari apa yang saya ngomong adalah tetap ada satu perbedaan objektifnya, sahabatan sama manajemen sama sahabatan kalau sesama level ya. Kalau kita dekat sama manajemen, gunanya apa sih? Aspirasi kita didengerin. Kalau kita bagus, aspirasi kita didengerin. Kalau misalnya kita udah perform ya, aspirasi kita juga didengerin. Makanya itu kan Virtus Development Program ya. The best talent akan dikasih chance untuk ngobrol. What is your ideas? What kind of innovation that you want? What kind of dreams that you want in Virtus? Ya nggak sih? Nah Pak Erwin juga bisa ngomong sama Pak Kris, tahu nggak sih? Saya tuh punya dream begini loh. Kamu maunya gimana? Yuk kita sama-sama yuk punya dream. That kind of friendship, that kind of connecting between two generation malahan. Itu kan yang namanya open door policy ya. That's why kenapa di Virtus ada yang namanya ya tadi coaching seperti itu. Oke, menarik sih. Karena memang salah satu sih yang sering dilakukan adalah tadi development program. Kita kan ada Virtus Development Program. Nah, tapi mungkin bisa sharing nggak sih? Mungkin di sini kan teman-teman Vitizen ada beberapa yang udah tahu lah. Kita juga ada mungkin sering dengar gitu. Tapi dari CTI Group sendiri mungkin ada nggak sih yang mungkin yang cross dari antar subsidiary gitu kan, yang bisa kita saling berkolaborasi dengan adanya open door policy ini gitu. Oke. Mungkin hal yang pernah paling berdampak sama seluruh dunia kali ya. Dan waktu itu CTI Group pastinya tuh waktu COVID ya. COVID itu berarti sekitar 4 tahun yang lalu ya, bener ya? Iya. Ya kan, yang bener-bener starting awalnya 2020. Starting awalnya ya. Nah, waktu itu kita tahu pentingnya persahabatan itu adalah lewat orang tuh ngerasa sendirian kan di rumah. Iya. Pastilah, nggak bisa keluar rumah, boro-boro pergi ke mall. Ya nggak sih, mau beli makan, mau makan aja takut. Nah, itu kita bikin gugus tugas. Ya ingat nggak sih, kita juga berdua gugus tugas. Betul sih, kita petugas ya. Kita petugasnya kan. Iya, gugus tugas. Kenapa coba ada gugus tugas? Karena sebetulnya itu bukan cuma masalah kesehatan, bukan bikin yuk kita vaksin bareng-bareng atau misalnya yuk kita checking siapa yang nanti lagi sakit, terus kita bantu kesehatannya, kita terus pikirin juga isolasi mandirinya. Tapi hal yang paling sangat terhantam pada saat itu adalah kesehatan mental. Semua orang feel disconnect, benar nggak? Kalau kita bicara kata kuncinya connecting kan, disconnect. Nah gugus waktu itu bener-bener ngelakuin tugas membuat orang-orang tuh nggak merasa sendirian. Ya benar sih. Satu. Oke, saya gimana nih? Aduh, saya takut nih mau keluar rumah. Tapi kalau misalnya keluar rumah kan
mesti kerja juga ya akhirnya, apalagi udah mulai endemi gitu. Tuh gimana tuh? Assurance-nya kan gugus yang kasih bahwa kamu datang ke kantor, kamu feel secure dulu. Betul. Nah yang kedua, terus gitu, kalau dia ngerasa lonely, apa sih yang dilakuin? Dia lagi sakit nih, kirimin vitamin. Ada beberapa, ada yang macam-macam ya di setiap subsidiary, ada yang dikirimin vitamin. Tapi yang selalu dilakuin gugus apa? Nelfonin kan, nelfon, nanya, kamu gimana kabarnya, terutama yang lagi sakit ya. Sampai tuh kita kenal suaminya, kita kenal juga istrinya, kayak gitu kan. Ya, salah satu yang kita lakukan ya istilahnya dari gugus tugas tuh bukan hanya, mungkin banyak yang kita mikirin gugus tugas tuh dari sisi biasanya di beberapa company itu kayak, policy-nya. Iya. Tapi kita juga harus memikirkan dari sisi ini kita people-nya, caring the people. Betul itu. Ya, supaya itu benar banget. Supaya kita feel connected kan. Jadi kita care the people. Policy is one thing kan sebenarnya kan. Iya. Kalau kita ngomongin policy di gugus tugas mungkin beberapa itu is one thing. Maksudnya itu aturan ya sudah. Tapi kan bagaimana orang kan ya benar sih. Saya juga kalau mungkin boleh sharing pribadi ya ketika waktu itu yang biasanya ketemu rame-rame gitu kan 2 bulan nggak ketemu gitu. Iya. Walaupun ketemunya by mungkin ya online gitu kan, kita bisa mungkin video call dan segala macam, tapi kan tetap butuh apa ya istilahnya ya, interaksi face to face itu kan beda banget gitu feelingnya kan. Nah ini kan pasti juga impact nih ke productivity. Kenapa? Karena itu kan membangun culture, karena kan kita hampir 2 tahun itu kita bisa istilahnya work from home. Iya. Nah sekarang itu di Citya Group itu apakah diperbolehkan work from home atau memang ya udah kita work from office atau gimana? Sebetulnya tuh tergantung role-nya ya kalau yang saya lihat sekarang. Contoh misalnya kita engineer terus lagi implementation, gimana caranya work from home? Iya sih. Ya. Based on role. Iya. Ya kan? Misalnya kayak contoh kalau di tim saya semuanya work from office ya, nggak ada yang work from home nih. Seperti itu. Cuman sekarang kita ngeliat juga role-nya, kenapa sih bisa akhirnya work from home kalau pandemi ya? Because everyone has to work from home. Tetapi lagi-lagi, if the monitoring system itu belum ke-build dan leadernya lagi-lagi juga belum connecting sama membernya, pada saat kita work from home, kejadiannya kayak pandemi gampangnya. You're not feel connected with your leaders and the culture and the company. Because the friendship is not there. Right? Baik lagi ke situ. Betul. Jadi the system monitoring is one thing, but you have to feel connected with your leaders. You have to trust the leaders. Karena kenapa leader itu kayak kakak kamu, ibu bapakmu gitu. Iya kan? Cuman kalau misalnya kamu belum feel connected, pada saat kamu kerja, kamu akan kerja, kamu produktif yes, tapi kamu tidak feel connected. Akhirnya apa? Rasanya kering. Turnover-nya tinggi. Sebenarnya kan core dari kita pembahasan tadi kan kita mau membahas boleh nggak sih kita bersahabat? Sebenarnya kan sangat dari Bu Cika sendiri juga setuju kan? Kita harus bersahabat atau punya teman baik lah di kantor. Betul. Jangan yang toksik tapi ya. Ya, pasti. Namanya juga teman baik mestinya baik ya. Ya, teman baik. Bukan teman jahat kan? Ya, kalau teman jahat itu gimana ya? Teman tapi jahat. Teman tapi jahat ya. Teman tapi mesra masih bisa ya. Teman tapi jahat tuh bingung tuh. Oh, ya benar sih. Oke. Nah, dari situ kan ada satu poin yang menarik sih. Yang tadi kan udah kita harus membangun istilahnya feeling connected. Itu saya sangat setuju sekali bahwa kita harus feeling connected dengan tempat kita bekerja. Kalau misalkan kita sudah ya feeling connected ada berbagai arah. Maksudnya kalau mungkin dari sisi saya kebetulan saya ada punya beberapa member di bawah saya. Dari sisi saya juga harus punya istilahnya kesadaran bahwa saya harus feeling connected sama mereka. Iya. Dan dari sisi member-member juga harus punya keterbukaan bahwa gue juga pengen nih feeling connected dengan atasan saya gitu kan. Nah, tapi tetap ada batasan, penting karena kan tadi Bu Cika sudah mengatakan ini tempat kerja bukan tempat hangout. Iya kan? Nah, jadi kan di tempat bekerja tetap kita ada berteman baik karena kayak penting sih punya teman baik, Bu. Jadi setidaknya kalau kita quote unquote mungkin ada pekerjaan yang sulit, ketika kita juga ada kadang masalah. Iya. Itu kan bisa ya saling membantu lah. Iya. Karena banyak sekali, saya pun ketika masuk ke Virtus, gitu saya udah cukup lama dan memang ada teman-teman yang memang awalnya kenal di kantor, akhirnya jadi networking di tempat lain. Dia pindah tempat lain, nah itu kan sesuatu yang baik sekali kan. Nah tapi itu juga harus didukung dari sisi, tadi Ibu juga membahas menarik manajemennya. Maksudnya dari sisi level atasnya. Dari company juga harus punya tadi, yang menarik adalah open door policy. Nah, itu kan berarti sebenarnya satu sistem yang
apa istilahnya runutan itu banyak gitu. Bagaimana kita harus membangun tempat kerja yang baik supaya istilahnya generasi sekarang kan ngomong generasi Z lah. Bukan yang mengecilkan, saya juga generasi Z mula-mula. Mula-mula. Mula-mula itu belum generasi Z sekarang jadi masalah ya enggak. Mula-mula generasi Z. Nah, kenapa kita bahas generasi Z? Kenapa? Karena kan di CTI Group juga hampir kalau tidak salah hampir 60% generasi betul. Z. Udah 60%, iya. Hampir 60%. Hampir 60% udah. Berarti kan sebenarnya di sini Bu Cika sendiri tuh nih jangan ditanya generasi apa nih. Bukan. Aku X. Iya. Aku generasi X ya. Jadi jauh nih X Y Z. Ya terlepas dari itu, dari Bu Cika sendiri, ini mungkin bisa nggak sih ngasih, maksudnya pasti dengan pengalaman banyak bertahun-tahun. Nah, apa sih uniknya generasi Z? Uniknya generasi Z. Oh, yang pasti saya suka sama generasi Z karena mereka kreatif. Kreatif. Mereka sangat adaptif. Bayangin katanya generasi Z, even dari milenial selalu bahkan bisa buka 2 gadget sekaligus. Dan itu udah biasa, bener? Coba perhatiin teman-teman kita. Pegang laptop, pegang handphone, dua-duanya aktif, bisa split cara berpikir. Dan saat itu mereka ngelakuin decision making pada kadang-kadang 2 conversation loh. Itu creativity. Nomor 2 speed. Iya, Gen Z itu udah biasa dengan speed. Artinya apa? Teknologi sangat cepat berubah. Di Virtus, di CTI Group, yang namanya perubahan itu udah kayak makanan sehari-hari. Tapi gimana lihat agility-nya gitu di CTI Group sama Virtus? Rotasi, berubah. Nggak ada tuh yang akhirnya pada, aduh capek nih, ngambek nggak mau. Menurut saya enggak. Itu Gen Z. Coba bayangin baby boomers seru begitu. Oh, jadi Ibu kadang flashback dengan waktu itu ngurusin mungkin generasi mungkin 10 tahun yang lalu dengan sekarang itu pasti sangat jauh berbeda. Saya pernah ngurusin yang juga baby boomers. Saya pernah ngurusin juga yang bisa dibilang ya yang banyak kalau ngejok tuh yang di disjok gitu. Bapak-bapak ID. Bapak-bapak ID. Iya. Kalau sekarang di Instagram bapak-bapak ID bener ya. kan? Sorry banget aku tetap nggak connect sih kalau suruh baca. Waduh, gimana? Aku nggak ketawa, tapi kan mesti ketawa ya kalau sama bapak-bapak jok gitu misalnya contoh gitu kan. Nah cuma kalau sama Gen Z itu kan itu yang hebat banget di mereka. Nah ini mungkin sambil juga kita bisa bahas nih, mungkin sedikit ada research yang kita juga udah dapat sih ini perbedaan. Nah ini unik, tadi kan saya bahas Gen Z, nah ini kan menarik nih, milenial, Gen X, Boomer. Nah ini kayak tadi udah ya, teknologi use ya. Teknologi use kan milenial kan, nah ini kan research sebenarnya nomor 1 ya. Nomor 1. Nah ya banyak yang bilang kan Gen Z itu adalah native atau apa native digital atau apa saya lupa istilahnya. Nah lalu kan ada lagi generasi di atasnya. Bagaimana nih dari Ibu tuh ngelihatnya strategi sih, maksudnya kita lebih deep lagi nih. Bagaimana untuk manage gitu? Kan pasti kan dari level mungkin di manajerialnya pasti yang gen di tempat mungkin saya. Mungkin udah Gen X gitu ya. Ya mostly milenial, cuman apalagi di atasnya udah pasti Gen X, Gen baby boomer dan segala macam. Bahkan kalau founder baby boomers bisa jadi gitu kan ya. Betul. Jadi ada 4 lah ya, generasi yang mesti di manage. Di manage ya. Oke. Kalau dari sisi leader dulu kali ya. Maksudnya begitu mereka punya generation gap itu apa yang harus dilakukan gitu kan ya. Sebetulnya balik yang tadi saya bilang, kalau pengen connect caranya adalah want to listen. Want to listen lagi-lagi nih core values nih gimana dong ya, humble lagi. Humble. Berarti sebenarnya saya penasaran jadi siapa yang menciptakan maksudnya core value itu jadi kayak lintas waktu tuh Pak Hari lah. Itu menurut saya cukup jenius sih ketika menemukan maksudnya sebuah kalimat humble itu cross dari itu keren sih itu. Keren, Pak Hari Surjanto Hambali. Keren lah. Beliau bilang gini, kenapa saya bilang harus humble? Karena kalau bilang humble supaya mau tetap belajar, supaya kalau misalnya orang lain ngomong kita dengerin. Karena kalau misalnya kita udah berasa hebat, nggak bakalan ada kita mau dengerin orang lain. Itu beliau ngomong di Virtus, malah saya ingat kok orang lagi ikut kelas pertama kali saya join 2017, beliau saya lagi disuruh ngomong sama Virtus, kamu join ya. Saya dengar itu beliau ngomong core values integrity, humble, serve excellence, ya kan? Ya, betul. Gitu, humble, willing to listen. Dan itu menurut saya juga tetap kunci mau lintas generasi. Kalau kita mau ngerti, kok kamu kreatif banget, aku kayaknya melihat kamu terlalu nggak mau compliance ya gitu, kayak banyak maunya gitu kan. Pusing deh gitu kan, biasanya gitu kan conversation-nya bener nggak? Yang sini ngomongnya
aduh kayak bapak kok tua banget sih, nggak lucu lagi kalau ngomong gitu kan, ih nggak asik, nggak slay gitu, misalnya bahasa-bahasa gitu, ya kan. Tapi kalau yang terjadi apa? Yang lebih tua ya perlu dengerin yang muda, because the future is in your hand, right? Kalau sekarang ini aja kan, the future is in your hand, not di saya gitu. Oke. Bener nggak? Menarik sih, karena saya kan harus ngasih legacy, bener. Ya, betul, kalau mau betul. ngasih legacy caranya gimana? Emang paksa, Jeff, ambil nih Jeff, lu harus ambil ya legasinya. Enggak dong, saya tanya dulu, do you want this legacy? How do you want it? Oke. This is my dream, what do you dream? Ayo kita ngobrolnya Oh, dreamnya. diskusi, jadi ada diskusi. Iya dong, listen first, tapi nggak mau. Mana mau anak muda zaman sekarang top down, Pak. Kasih jebret, kerjain ya. Mau? Nggak mau kan? Betul. Sebenarnya Nah, ya itu. ngomong itu ya, kayak mungkin ya, tapi menarik sih karena saya benar-benar ngeliat video-video di TikTok gitu kan. Perbedaan pekerjaan gen milenial, Gen Z gitu kan. Kalau Gen Z misalkan, gen milenial kalau misalkan dapat tugas gitu kan, besok harus kelar. Mungkin ngoceh kan, dikerjain. Kalau Gen Z besok harus kelas, apaan nih leader toxic? Pernah lihat gak, Bu? Pernah. Nah, Ya itu karena leadernya nggak mau dengerin. Sesimpel itu, leadernya pengennya dikerjakan. Kalau nggak pakai cara saya, kamu salah ya. Oke. Nggak mau listen juga bener. Nggak mau Oke. lihat kalau ada perspektif berbeda. Itu maksudnya Pak Haris Suryanto mengatakan. Nah, Want to listen itu artinya, humble tuh itu artinya. Nah, tapi berarti dari Bu Cika ada nggak sih, maksudnya kayak ada satu, mungkin dalam beberapa tahun terakhir lah, mungkin 1-2 tahun terakhir ada perubahan yang memang signifikan, karena kan pasti ada makin banyak nih Gen Z-nya. Iya. Ada beberapa nggak sih mungkin bisa sharing kayak apa yang dilakukan gitu untuk tetap positif energinya, tetap kita collaboration-nya, tadi feeling connected tetap dilakukan. Yang sekarang di CTI Group nih, maksudnya apa yang berubah gitu ya? Iya. Satu hal menurut saya di Virtus ini menurut saya sih cukup signifikan ya. Salah satunya want to listen the generation right now gitu. Kalau perhatiin Virtus tuh embrace salah satunya tuh innovation, benar nggak sih? Ya. Ada innovation. Ada itu kan maksudnya usaha untuk dengerin anak muda tuh pengennya apa sih? Ada inovasi apa sih? Gitu. Itu juga kan salah satu sebetulnya. Energi untuk ke sana. Kalau nggak salah bahkan ada slogan-slogan, mohon maaf ya, aduh pengen minta maaf ya sama Pak Erwin. Nggak inget slogannya. Tapi kan slogannya ada tuh ke sana. Terus Ya. ini gini deh gampang. Ini lambang ini emang lambangnya baby boomers apa lambangnya Gen Z? Saya sih nggak merasa connect jujur ya. Aku sudah tua ya. Tapi lihat deh, lucu-lucu, imut-imut pakai Korea-Korea. Ini sangat Gen Z, right? Nah itu salah satunya. Itu energi. Sesuatu yang ditampilin dulu kan. Ini ada begini, emang dulu nggak ada nggak? Nggak ada Iya, kan? betul. Iya, Kan betul. ya kan? Karena memang itu, kadang Bu Cika tuh menarik sih. Tadi ada satu bahwa banyak perubahan yang terjadi, bagaimana kemampuan untuk listening, mendengarkan orang lain. Terus contoh juga mungkin di Virtus sendiri ada beberapa kayak kita inisiatif, contohnya adalah mau inovasi. Bahkan ini video, ini Ibu Iya kalau sih, mungkin imut. Ibu belum kenal, Namanya ini lupa namanya deh. Vio, Vio, siapa sih lupa? Voita. Voita, sama siapa yang cewek? Voito dan Voita. Nah, Voito sama Voita, benar Iya, nggak? Oke, Voito sip. dan Aku lupa, Voita. aku ingatnya depannya V tapi lupa. Voito sama Voita. Oke. Iya, ini sebenarnya dulu ada Voito dulu. Lalu Ya, dia aku ada ingat, temennya, Dia butuh sahabatnya. teman. Nah, iya itu kan sahabat tuh. Persahabatan bagi kepompong, ya kan? Oke, kayak kita udah ngobrol banyak, Bu. Cuman Iya. kita masih belum kelar, Bu. Tenang, Bu. Kita ada Oke. satu sesi lagi, Bu. Siap, True apa or nih? false. True or false. Jadi kita Oke. mau tanya pendapat Ibu betul atau tidak gitu. Siap. Nah, kita ada pertanyaan pertama nih, Bu. Benarkah pekerja dari kalangan Gen Z itu paling susah diatur? Enggak, tadi kan udah bilang kreatif bukan berarti sulit diatur. Oh, berarti false ya. False dong. Jadi menurut Ibu itu Gen Z itu sebenarnya tidak sulit diatur gitu. Cuman emang dari sisi kitanya yang harus beradaptasi Make dengan effort mereka. lah. Make effort Oke. lah. Make effort lah, orang emang udah beda generasinya. Sama aja kayak bapak ibu sama anak kandungnya aja make effort kan. Masa anaknya suruh effort? Tapi ini memang agak-agak nggak Indonesia Nah, ya, betul. cara mikir gini ya. Iya, betul. Cuma kalau menurut saya harus begitu. Kenapa ya? Supaya kita ngerti creativity itu penting dan memang kita yang udah lebih tua nggak mungkin bisa sekreatif itu kok. Lahir udah langsung pegang handphone, kita nggak tahu handphone apa sampai umur berapa. Betul. Ya kan? Jadi ini bukan sulit diatur ya, saya reframe kata-katanya. Orang kreatif memang seharusnya tidak mudah diatur. Oke, orang kreatif seharusnya tidak mudah Diatur Bapak. diatur. Iya, Oke, jadi benar. jangan dikatakan itu sulit diatur, memang tidak akan mudah diatur. Jadi leader yang bisa ngatur orang-orang kreatif itu baru leader. Oke, menarik. Oke, pertanyaan berikutnya, Bu. Fresh grad kalau di atas usianya di atas 25 tahun itu susah cari kerja.
Ini saya bingung nih. True or false? Oke. False lah, kenapa masih susah? Kenapa dibatasin sih? Bingung. Nggak dibatasin. Nggak ada. Berarti sebenarnya mencari kerja tidak mau fresh grade umur berapapun tidak masalah untuk cari kerja. Kalau usia 25 di atas 25 nih, misalnya masih fresh grade gitu. Iya. Maksudnya kan fresh grade kan biasanya 22 tahun, Betul. tapi ini 25. Dia masih ya belum dapat kerjaan gitu. Tergantung nih, nggak dapat kerjaannya kenapa? Oke. Terus juga tuh punya internship nggak, punya pengalaman organisasi nggak? Oke, berarti sebenarnya balik lagi ke personalnya kalau kayak gini dong. Lebih tepatnya kan kalau kita bicara, ini jadi teori nih, nggak apa-apa ya dikit ya. Ada yang namanya knowledge, ada yang namanya skill, ada yang namanya kompetensi, ada yang namanya work experience, ada yang namanya tuh personal attributes. Oke. Itu mesti lengkap dulu dong, baru bisa di-assess. Jadi itu bukan tentang umur, kayak gitu. Ya kita kan nggak tahu orang itu kenapa. Saya pernah interview abisnya ya, ada orang kena pandemi 2 tahun, terus ada challenge tertentu, and then ternyata dia jadi belum dapat kerja, tapi dia jago banget ternyata di technical dia ikut bootcamp. Oke. Nah bootcampnya ternyata memang bagus. Itu mau kok di interview sama usernya. Tinggal kan technical skillnya cocok apa enggak kan? Ya berarti kan kalau user aja mau, HR lihat dia punya potensi user mau. Ya berarti dari sisi HR juga sebenarnya usia bukan masalah kan? Yang penting ya ada. Yang penting punya energi nggak, cocok nggak culture-nya, iya dong. Oke, nah ini pertanyaan terakhir. Oke. Attitude lebih penting daripada skill. True or false? Itu sih bener banget, attitude lah dibanding skill. Attitude ya? Attitude dong. Jadi benar-benar kalau misalkan skillnya bagus, tetap attitude itu number one ya? Number one. Dan salah satu value yang mungkin harus kita punya di CTI Group adalah humble. Persahabatan lagi-lagi kan? Ya. Yaitu willing to listen yang tadi lagi, balik lagi attitude itu kan. Karena kalau punya attitude yang humble, mau belajar, jadi pasti skill mah tinggal belajar aja, gitu. Oke, nah ini kita udah ngobrol panjang Bu. Saya juga dapat banyak kayaknya insight. 1000 tahun gitu nggak sih? Lebah ya ampun, gue Padahal dedisiup juga. Iya, kita membahas dari tentang bagaimana kita punya teman baik atau bersahabat dengan teman-teman kita di tempat kita bekerja. Iya. Nah, mungkin ini sebagai closing statement dari Ibu. Nah, ini mungkin bisa ngasih insight nih ke teman-teman. Nah, teman-teman yang mendengar kita sebutnya Vitizen. Jadi teman-teman Vitizen itu khususnya untuk mungkin mereka berada gitu, entah mereka member, entah mereka staff atau member staff atau mereka bahkan leader, manager ataupun mereka menjadi pimpinan sebuah perusahaan gitu. Nah, bagaimana sih mungkin kata kunci yang cukup penting dan bisa dijabarkan sedikit dari menciptakan value friendship di kantor? Gitu. Mungkin kasih insight gitu. Jadi kayak mereka juga tadi udah dibahas, mungkin Ibu bisa ngasih rangkuman yang lebih simpel. Oke, lebih simpel ya. Ya. Sahabat itu adalah support system. Jadi jadilah sahabat yang bisa mensupport kiri kanan kamu untuk build culture yang positif. Itu aja. Oke. Jadi tetap ya sahabat adalah support system. Bagaimana kita jadi support system untuk sekeliling kita. Kalau setiap orang punya mindset bahwa gue pengen jadi support system ke sekeliling kita, ya mestinya nggak ada yang negatif and toxic. Karena kan saya nggak mau melakukan sesuatu toksik sama sahabat saya, benar nggak? Ya, mestinya begitu. Mestinya seperti itu. Betul, iya. Oke, thank you Bu Cika untuk waktunya. Kita ngobrol kayak udah cukup lama nih. Iya. Kita sebenarnya masih banyak nih. Saya tuh sebenarnya pengen diskusi lagi. Tadi sebelumnya kita udah banyak ngobrol-ngobrol ya. Bagaimana kita berkembang, teman. Udah lah, kita mesti nutup ya. Kita mesti nutup. Selesai ya? Kalau nggak udah nggak selesai nih. Kalau nggak nanti takutnya teman-teman ini podcast apa-apa gitu. Podcast ngobrolin apa panjang bener. Nah, thank you juga untuk teman-teman Vitizen yang udah nonton video ini. Dan juga jangan lupa teman-teman kalau suka video ini bisa like dan juga share ke sahabat-sahabat teman-teman supaya bisa feeling connected di tempat bekerja. Dan teman-teman juga bisa komen nih, mau bahas topik-topik apa lagi gitu yang kita bisa bahas supaya teman-teman Vitizen bisa dapat insight-insight yang menarik. Dan jangan lupa untuk teman-teman bisa subscribe bagi teman-teman yang belum. Kenapa? Karena kita punya banyak sekali video selain Virtus Talk, kita juga ada view di kanal YouTube-nya Virtus. Thank you teman-teman dan thanks for watching. Bye.